Enggak ada. Di sini karena kita orang punya aja gitu. Murah. Oh, Terus nyari uang nyari kerja pun enak. Tapi ada yang akan sejarah kehidupan sosial pedagang kaki lima pajak Kamsar pada tahun 1998 hingga saat ini. Untuk bisa saksikan video kami. Udah dari tahun berapa? kalau lamanya sekitar 25 tahun. Kalau 25 tahun berarti sekitar tahun 1990-an lah ya, Pak. 90 Oh iya. 96. Iya, berarti tahun 1996 lah kira-kira ya, Pak. Kurang lebih. Iya. Pertama kali Bapak memang di sini langsung. Ini meneruskan punya keluarga. Oh. Punya keluarga aja gitu. Kalau tahun 1996 otomatis Pak tahun 1990. Bantu orang tua. Oh, bantu orang tua. Masih orang tua yang megang. Dan orang tua pertama kali di sini juga memang, Pak. Iya. Dia merantau ke Medan dan buka usaha. Jadi usaha pertamanya kan dagang cabai. Terus ditengoknya berpotensi jualan kayak gini, ya diteruskannya ke sini. Dan abang hanya meneruskannya aja. Kalau suasana pertama kali Bapak di sini kira-kira seperti apa? Rame kali. Karena pajak kan nggak banyak. Sekarang kan pajak udah banyak kali. Oh, berarti dulu karena pajak nggak banyak jadi rame ya? Iya, karena kan orang dari desa-desa kan misalnya dari desa Percut, dari desa Sentis, semua kan ngambil barang kan ke sini semua. Pada masa apa itu hanya berapa pasar? Bisa dihitung nggak? Bisa lah. Yang paling terkenal pasar Bengkok ini, pasar Aksara yang terbakar, Sambo? pusat pasar sama Sukarami. Tembung lah kalau apa. Tapi itu pun orang Tembung ngambil barang kemarin dulu. Tapi sekarang semenjak udah banyak pasar, ya apanya jadi sepi lah. Oh, jadi beda ya pasar Aksara yang terbakar sama pasar ini? Beda. Ini cuman numpang nama aja pajak itu sama Aksara itu. Kalau Aksara itu di mana nih, Pak? Pajak yang terbakar itu dulu nggak tahu ya. Ini di sebelah jalan. Oh iya, itu kan gedungnya dulu besar itu sebelum terbakar. Oh, itu pasarnya pertama kali. Itu namanya pasar Bengkok. Ini bukan pasar Bengkok Kian. Ini pasar Enyatu. Oh, cuman dialihkan ke sini, Pak. Karena pedagangnya di sana yang nggak ada yang nampung ya ke sini ya. Oh, iya. Tempat terbakar itu sebagian ada entah kemana Melawang Buana. Terus Pak di pasar ini sering terjadi konflik nggak? Apa gitu? Konflik pemuda belum lah. Kalau konflik antar pedagang, Pak, misalnya. Wah, capek. Oh. Capek ngitungnya itu dah. Misalnya seperti apa konfliknya? Biasa aja. Ya nggak mungkin lah bangun satu-satu. Soalnya kan konflik antara pedagang kan itu internal pajak. Oh iya, Pak. Kadang-kadang gara-gara bersenggolan sedikit barang bisa jadi berantem atau bla bla bla.
Tapi itu udah memang udah ciri khasnya pajak. Iya, ciri khasnya pajak. Jangankan pajak, terminal pun kayak gitu ciri khasnya. Jadi Pak, kalau ini Pak ada nggak campur tangan pemerintah? Ada nggak subsidi dari pemerintah ke sini Pak? Nggak ada. Ini pajak cakap pajak preman. Pajak ya. Yang desanya kan udah meninggal. Jadi penerusnya itu. Ramah-ramahnya orang di sini Pak? Tergantung kau belinya itu sebenarnya. Kalau kau nawarnya tarbus, semuanya nggak ada yang ramah. Kalau kau nawarnya ya biasa-biasa aja ya pasti ramah. Karena kan siapa yang nggak mau pembeli? Oh iya benar Pak. Terus Pak, dulu memang udah seperti ininya sebelumnya Pak? Dulu malah parah, jalannya pun parah kali, lebih parah dari sini. Kira-kira tahun kapan dibangun baru kayak gini Pak? Udah ada tahun Soekarno, setelah Soeharto lengser belum Pak? Soeharto lengser masih parah ini. Ini kan membangun pajak ini. Yang ini yang dalam apa yang ini? Yang ini Pak? Yang ini paling 10 tahun lalu dibangun jalan. Berarti masa SBY ya Pak? Nah, iya kurang lebih. SBY. Swadaya masyarakat. Karena ada pengelolanya, sekarang udah gak ada lagi pengelolanya. Harus dijaga itu sama preman-preman setempat. Kalau nggak habis dijarah ini. Masih ingat abang itu? Ini akan uang apa namanya? Ruko-ruko toko beras ini. Mall apa kemarin? Mall Aksara pernah dijarah itu. Dijarah itu juga. Ruko inilah yang aman. Tutup orang itu kan dimasukkan apanya, dibuat 3-4 orang jaga di depan. Oh, tapi pasar ini tetap aman ya? Cina, karena Cina di depan emang. Iya, karena kan dulu kan orang Cinanya yang habis diapain. Cina sama pribumi bentrok. Bukan Cina sama pribumi aja yang bentrok. Kayak mana ya? Kalau di Medan ketakutan akan itu hanya di bahan-bahan makanan aja sebenarnya bentroknya. Jadi tahun 98 kalau nggak salah setahu abang, karena krisis moneter semua orang Medan ketakutan akan bahan makanan. Jadi setahu abang itulah melakukan penjarahan karena kekosongan pemerintahan kan tahun 98 itu runtuhnya rezim Soekarno, makanya di Medan melakukan banyak penjarahan. Itulah toko-toko Cina, pokoknya yang ngasih milik orang Cina itu diapain lah. Kayak di depan ini kan banyak toko Cina ini. Nah, orang itu dulu pakai apa? Preman 3 orang, 4 orang yang jaga-jaga. Berarti tahun 1998 yang di bagian Aksara ke dalam sebelah sana nggak ada yang rusak? Rusak lah. Oh, tetap dirusak. Aksara ini hancur dulu. 98 udah direnovasi lagi tahun 92-93 udah direnovasi. 98 tahun 2000-an. 2001 2002 udah dibangun di Aksara itu. Masyarakatnya kok pas selama peristiwa 1998 yang pedagang pribumi nggak diapain Bang? Cuman Cina aja? Cuman Cina aja. Berarti tetap jualan? Aku masih jualan sama bosku tahun 98. Oh, pembeli pun mereka nggak takut misalnya karena ada bentrok gitu tetap keluar gitu? Tetap keluar dia. Atau memang karena hantunya pun pribumi kok takut sama apa? Berarti iya takut sama hantu lah berarti. Yang hantunya kan pribumi, tahun 98 di YouTube. Iya. Rata-rata pribumi yang menghancurkan toko-toko menjarah dan banyak membunuh orang-orang Cina. Nanti Bang, karena darah orang Batak, orang Medan. Ya satunya ke situ, keduanya ya tahun 98. Kalau nyesel sama kita nggak mungkin orang itu ngapain. Nggak ada penjarahan kayak yang kata orang khusus sana sini apa segala macam, cuman toko-toko aja yang disasar jadi amuk masa, alasannya karena kekosongan pemerintahan kan. Jadi kalau ada kekosongan pemerintahan otomatis stabilitas ekonomi berkurang. Nah, itu lengsernya Soeharto itu terjadi penjarahan. Terus Bang, itu
tadi kan abang bilang tahun 1998. Kalau tahun 1996 abang udah bekerja di sini itu kalau masih pemerintahan Soeharto. Kan kalau tidak salah pemerintahan Soeharto itu orang tidak bebas melakukan apa. Sebenarnya bebas. Masalahnya bukan bebas. Permasalahannya kalau bebas beraktivitas dalam pemerintahan Soeharto bebas. Cuman kita kan dilarang untuk berpolitik. Hanya dilarang berpolitik. Iya. Misalnya berkumpul-kumpul itu kan hanya udah dibatasi. Biarpun ada yang undang-undang apa sama aja tetap namanya rezim otoriter. Kita kan nggak bisa berkumpul sembarangan. Jadi bang, tiap tahun mengalami perkembangannya pajak ini dari tahun ke tahun. Perkembangan sih rasa tuh nggak ada, penyusutan ada. Karena pajak yang banyak dibangun itu berarti nggak ada perkembangan penyusutan yang ada. Daya beli masyarakat itu udah tergantung apa sekarang, apa namanya? Apa istilah kalian yang anak-anak zaman now? Yang tren. Belanja online. Apa Online namanya shop. itu? Online shop. Itulah itu shopping ini. Bingung aku ngomongin. Iris tengah. Kalau boleh tahu kira-kira zaman presiden siapa yang paling enak? Kalau untuk pedagang? Kalau sama pedagang kayak abang sih sama aja presiden. Gak ada apanya, gak ada. Sabar Adis. Di sini pedagangnya emang yang udah lama-lama semua ya atau? Kalau menurut abang ya, 80% udah generasi kedua. Generasi pertama udah pada pensiun. Digantikan sama anaknya. Iya. Dan memang semuanya memang pertama sekali di sini atau memang ada yang pindah dari sana ke sini, yang dari tempat lain gitu? Kalau dari dalam pindahan dari Aksara itu Bakar. Kalau di sini udah banyak yang berganti. Oh. Misalnya di sebelah abang udah berganti, tukang bumbu udah berganti. Yang tetap cuma ini sama abang lah. Ini pun karena abang generasi kedua. Memang hanya ini ya mata pencarian bapak satu-satunya. Kalau ada pun yang lain itu masih lagi direncanakan karena kan nggak mungkin kita monoton ke satu pekerjaan. Lalu Pak, ini kan sebelum dan sesudah Covid pasti beda jauh banget Jauh. ini pedagangnya. Kira-kira itu berapa? Ini pun masih Covid loh. Jangan kau bilang sesudah Iya, Covid. maksudnya berapa persen gitu untung sama ininya pas sebelum Covid sama sesudah Covid gitu. Maksudnya keuntungannya Berapa besar gitu? berkurang jauh. 50% kira-kira. 50% ada. Lebih dari setengah. Kalau 50% kan ada termasuk setengah dari Covid itu kan. Iya. Ini lebih dari setengah. Iya. Jadi sebenarnya aku sih bingungnya entah dari Covid itu memang udah sepi atau dari semenjak NTS ini itu memang ada bingung. Oh iya. Soeharto atau Soekarno, Bu? Soeharto. Tapi dia kan apa Bu? Dinilai orang kejam. Ya kalau kerja ibaratnya kan enak dulu masih enak, murah. Oh, Terus nyari kerja pun enak. bapak itu tegas tapi semuanya jalan. Walaupun kejam tapi tegas. Pokoknya yang penting masyarakat bisalah nyari makan. Nggak ini ibaratnya nggak apa kerjanya nggak mandek-mandek. Ini ya kayak gitulah kerja bangunan, kadang ada, kadang enggak. Jadi yang di rumah pun dapurnya habis semua. Itulah kakak jualan. Ini laki kakak pun dulu kerja bangunan sampai 4 bulan nggak kerja. Tapi sekarang dia kerja di ayam dia, alhamdulillah. Haji. Anak kakak 4. Aduh. Bilangkan sama Pak Mumin, Pak Jokowi, pemerintahan, kalau bisa walaupun pajak ini penuh apa orang jualan, walaupun nggak dapat duit, dapat sembako.
adalah perhatian pemerintah sama pedagang. Karena masalah pandemi ini kan, jadi kami tuh nggak terancam. Iya. Banyak emang ngeluh. Bapak udah lama jadi penjahit di sini? Udah 5 tahun sih. Ini memang pertama kali di sini atau memang buka cabang dari luar? Lantaran kebakaran sana pindah kemari. Kalau di sana Pak, kira-kira Bapak udah berapa tahun? Udah lama lah. Ada 20 tahun Pak? Kalau udah ada 20 tahun berarti udah merasakan masa Soeharto ya Pak? Iya. Dari zaman Soeharto. Kira-kira waktu pertama kali Bapak berdagang di sini apa terjamin keamanannya Pak? Apa enggak ada gangguan lah. Keamanan enggak. Kalau misalnya dulu kira-kira suasana pasar yang Aksara sebelumnya gimana kira-kira, ramai ya Pak? Sana lebih rame lah. Sebelum terjadi. Iya. Itu pendatangnya pembelinya dari berbagai daerah ya? Iyalah. Terus yang jahit ke Bapak ini hanya orang-orang Batak aja Kak, karena pemerintah atau ada lagi? Kebanyakan pribumi aja. Dulu Bapak merasakan konflik tahun 1998 nggak Pak? Tahu? Boleh cerita sedikit Pak tentang 98 yang Apakah kena dampak juga bisa Bapaknya nggak dapat buka toko gitu. Datang rame-rame rusuh gitu kan. dirusai Pak Kering? Kami enggak. Dijaga. Kami kan di apa? Bangunan lah gitu, dalam bangunan kan enggak. Kira-kira sesama pedagang di sini kompak nggak sama orang Bapak? Kompak. Kira-kira dari tahun ke tahun masa presiden siapa yang paling enak? Sama aja. Sama aja. Kalau itu sama aja. Kita kan tetap kerja. Kan gitu. Ya mungkin dia di masa Jokowi mungkin mereka lebih ini ada pembangunan atau memfasilitasi gitu, misalnya membangun jalan ya biar lebih nyaman gitu, atau ada dari Kalau itu memang ada lebih enak lah. Transportasinya lebih lancar gitu aja. Dari tahun baru-baru ini Pak. Iya yang sekarang ini lah. Ada nggak harapan Bapak Pak untuk selanjutnya gitu? karena ini juga tokonya kan udah mulai sepi saat ini kan, beda pada waktu Waktu pandemi gitu ya. Ya kita harap lebih bagus lah dari ini. Gitu kan. Politik, ekonomi. Politik kita tidak tahu. ada tahun 1998 itu kan ditutup tokonya, itu berapa lama tutupnya? Berapa hari? Kalau apa banyak orang data yang tutup pulang gitu aja. Lalu campur. Kalau gitu Pak, maaf ya Pak sebelumnya mengganggu waktu. Oh, enggak apa-apa. Ya. Makasih ya Pak. Makasih banyak Pak. Laris ya Pak.